Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Juliardo dari BP 17230026 dengan jurusan akuntansi. Saya akan mereview sebuah artikel dengan tema materialitas dan jaminan eksternal dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan, studi eksplorasi tentang pembangunan rumah di Inggris. Keberlanjutan menjadi semakin terintegrasi ke dalam pola pikir perusahaan karena semakin banyak perusahaan besar yang melaporkan secara publik tentang strategi dan pencapaian keberlanjutan perusahaan mereka. Sementara praktik pelaporan perusahaan terus berkembang, ada kesadaran yang tumbuh dalam komunitas bisnis yang merangkul materialitas yang berkaitan dengan mengidentifikasi masalah lingkungan, sosial dan ekonomi yang paling penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya, dan menugaskan jaminan independen eksternal atas informasi tersebut. Yang terkandung dalam laporan semacam itu menjadi elemen yang semakin penting dalam proses pelaporan, sementara semua perusahaan memiliki peran untuk dimainkan dalam mempromosikan transisi ke masa depan yang lebih berkelanjutan. Pembangunan rumah memiliki peran penting untuk dimainkan dalam penggunaan lahan dan sumber daya alam yang lebih efisien, dalam membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan, dan dalam membantu mengembangkan perkotaan. Ketahanan melalui peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan risiko. Dengan demikian makalah ini memberikan pemeriksaan awal sejauh mana pembangunan rumah terkemuka Inggris merangkul materialitas dan menugaskan jaminan eksternal independen sebagai bagian dari proses pelaporan berkelanjutan mereka. Makalah ini mencakup tinjauan tentang karakteristik berkelanjutan perusahaan dan konsep materialitas dan praktik jaminan eksternal garis besar singkat tentang pembangunan rumah di Inggris dan tantangan berkelanjutan yang dihadapi industri, dan pemeriksaan eksplorasi sejauh mana 20 pembangunan rumah teratas di Inggris telah menerima materialitas dan memberikan jaminan eksternal dalam laporan berkelanjutan mereka saat ini. Konsep materialitas secara dominan dikaitkan dengan sektor keuangan dan lebih khusus lagi dengan proses audit dan akuntansi pelaporan keuangan. Kasusnya itu dalam beberapa dekade terakhir, istilah berkelanjutan telah menjadi semakin lebih banyak digunakan untuk melayani dan membenarkan berbagai tujuan, tetapi gagasan tentang berkelanjutan bukan sekedar permainan pikiran yang dimainkan oleh para teknokrat modern atau gelombang otak dari beberapa pejuang lingkungan yang memeluk pohon. Itu adalah warisan budaya dunia primitif yang mengatakan konsep pembangunan berkelanjutan mendapat perhatian dan mata uang yang jauh lebih luas dari tahun 1980-an. Dan seterusnya telah publikasi Strategi Konservasi Dunia, Serikat Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam. Masa depan kita bersama, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Dalam dekade berikut, istilah berkelanjutan menjadi semakin dipandang sebagai solusi potensial untuk berbagai tantangan dan masalah dari skala global hingga lokal di hampir semua lapisan masyarakat. Diesendorf menyatakan bahwa berkelanjutan dapat dilihat sebagai tujuan atau titik akhir dari suatu proses yang disebut pembangunan berkelanjutan. Definisi pembangunan berkelanjutan yang paling banyak digunakan adalah yang disediakan di masa depan kita bersama, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sampelnya itu 20 situs web perusahaan pembangun rumah di Inggris Raya. Teknik analisis datanya itu kualitatif. Hasil pertama, sebagian besar dari 20 pembangunan rumah terbaik di Inggris melaporkan kepada publik meskipun dengan berbagai cara tentang komitmen mereka terhadap berkelanjutan dan tantangan bagaimana mereka mengintegrasikan berkelanjutan ke dalam bisnis mereka.
Yang kedua yaitu secara lebih umum penulis berpendapat bahwa perusahaan pembangunan rumah terkemuka di Inggris saat ini tampaknya enggan melakukan pendekatan untuk merangkul konsep materialitas dan memberikan jaminan eksternal independen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mengejar model berkelanjutan yang lemah daripada yang kuat. Lebih kritisnya lagi, hal ini dapat menunjukkan bahwa komitmen pembangunan rumah terkemuka di Inggris terhadap berkelanjutan dicakup dalam model bisnis yang berpusat pada pertumbuhan dan konsumsi yang berkelanjutan, dan bahwa kebijakan saat ini dapat dilihat sebagai sedikit lebih dari sekedar genufleksi terhadap keberlanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.